Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nda, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu, Sobat SP, semoga semuanya dalam kondisi yang paling baik ya. Ini paling bertanya-tanya nih, paling nebeng ya si andanya ke mobilnya Pak Is, ngapain? So, welcome to Leaders Talk. Ini adalah program yang terbaru banget yang dipersembahkan oleh PT Semen Padang untuk semua karyawan Semen Padang. Di sini kita akan mau wawancara leader-leader tapi di eselon satunya. Kalau leader cafe kan top leader ya Pak ya. Kalau leader talk ini benar-benar leader juga tapi di eselon 1, dan ini juga momentum di mana Bapak Ibu semua karyawan Semen Padang bisa mengenal lebih dekat lagi leader langsungnya. Tidak tertutup kemungkinan juga loh antara nanti eselon 2 juga, Betul. eselon 3 dan seterusnya. Nah, I'm so excited. Ini adalah program terbaru banget ya Pak ya. Iya. Dan kita bakal ngobrol banyak di sini. Iskandar Zulkarnain Lubis lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 1970 ya. Jadi ya masih muda lah ya, belum tua-tua banget ya Pak ya. Muda dibanding orang yang umurnya 55. Iya, tapi early 50s lah ya kan Pak. Iya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Oke. Leaders Talk tadi udah disebutin apa itu ya, simpelnya Pak. Tapi Dan kenapa gitu dan loh? kenapa? Mungkin perlu juga Why-nya nih, iya, biar menurut sahabat SP tahu. betul. Silakan Pak. Kenapa nih kita mengadakan ini Pak? Ya, ini awalnya kan dari ini ya Pak ya. Dari waktu itu ada raker yang rapat kerja Semen Padang. Nah, saat itu rasanya perlu kita improve lagi nih ya, leader-leader yang menginspirasi. Jadi mungkin karena memang ini kurang interaksi atau tak kenal maka tak sayang, ditambah lagi pandemi kan. Jadi interaksi antara leader dan bawahannya mungkin agak kurang gitu ya. Jadi mudah-mudahan program ini bisa menjembatani ya. Jadi karyawan-karyawan itu lebih kenal lagi leadernya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan demikian engagementnya ke perusahaan lebih dari biasa lagi, lebih tinggi lagi. Benar. Karena bagaimanapun manusia itu makhluk sosial ya Pak ya. Benar sekali. Nggak ada yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka ya nggak sih, Betul Pak? sekali. Jadi semoga dengan ini meskipun tidak tatap muka atau belum tatap muka, tapi bisa menggali lebih dalam lagi sosok leadernya. Oke Pak. Pak Is, saya mau langsung Kita tanya pamit dulu Bapak. nih sama security. Siap. Assalamualaikum. Mantap. Leaders Talk, Leaders Talk. why-nya udah clear. Oke. Ya kan, udah clear banget. Sekarang kita lanjut. Pak Iskandar ini, Bapak tuh udah melanglang buana banget ya nggak sih Pak? Udah di tambang mulai. Iya. Karena kan Bapak kan Iskandar Zulkarnain Lubis, STMM. ST itu kan sarjana teknik ya Pak ya. Bapak Iya. menamatkannya di ITB. Iya. Dan itu di pertambangan kan Pak? Jurusan teknik pertambangan. Betul. Jadi Bapak dulu pernah cerita sama saya tuh kalau ada bom meledak di Sumatera Barat ini, polisi itu mungkin pertama kali nelfon saya loh, soalnya saya paling jago alat ledak gitu Bapak bilangnya. Jago sih enggak. Ya maksudnya salah satu Cuman yang paling ngurusin jago bahan, kan. ngurusin bahan peledak. Betul. Jadi intinya Bapak sarjana tambang, belajar ledak-ledakan itu ya. Jadi Iya. penempatan Bapak tuh mulai dari tambang, kemudian ke Biro TPM juga pernah, Biro Humas juga, CSR udah, kemudian jadi sekper, sekretaris perusahaan udah, sekarang menjadi direktur utama PT Yasiga, anak perusahaan PT Semen Padang, and at the same time Bapak juga menjadi ketua yayasan Semen Padang yang mengepalai rumah sakit atau Semen Padang Hospital. Iya. Right when the pandemic strike us. Iya, Ya kan? benar sekali. Sejak April 2020 ya. 2020, betul. Jadi itu kan pas banget momentumnya, baru masuk belum Sumatera Barat apa-apa. ya? Iya, belum apa-apa langsung wah pandemi sana sini. And you made it. Like you made it, you did it gitu loh Pak ya. Nah, dengan pengalaman yang sangat kaya ini, saya pengen tanya ke Bapak dan audiens kita juga pasti pengen tahu ya, dengan pengalaman sekaya ini Pak, bagaimana Bapak melihat change management? Change management and how to deal with it. Bagaimana kita dealing sama si change management yang saat ini, like it or not, it happens. Mungkin lebih tepatnya change leadership lah ya. Oke. Artinya setelah mengalami perubahan, bagaimana saya itu bisa melit anggota organisasi untuk ikut perubahan gitu ya. Nah, jadi
pertama sekali ya, karena kita yang top leadernya, kita dulu nih yang harus ikhlas nih dengan perubahan yang terjadi. Artinya supaya ikhlas kita harus clear dulu why-nya gitu. Ya saya kasih contoh, misalkan waktu pandemi masuk ke Sumatera Barat, lalu kemudian saya ditunjuk ngurusin Semen Padang Hospital ya, ngurusin pandemi ini ya, pasien COVID ya gitu ya. Pertama sekali saya harus meyakini dulu apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Karena kan berat juga ya waktu itu ya. Terus terang ya, saya termasuk orang yang agak jarang lah ke rumah sakit. Jadi ya dibilang takut ya juga gitu ke rumah sakit. Tiba-tiba saya itu disuruh ngurusin rumah sakit pada saat kita menghadapi sesuatu yang waktu itu kayak black box gitu ya. Kita kan nggak tahu nih virus corona ini seperti apa waktu itu ya. Nobody knows ya. Nobody knows ya. Lalu pertama sekali saya ini dulu berdamai dulu dengan diri saya gitu, bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Pasti ada rahasia di balik ini, skenario Allah nih. Kenapa saya ditempatkan di sana? Lalu kemudian faktanya ya, penyakit ini logikanya harusnya dihandle oleh tenaga medis atau rumah sakit lah gitu. Dan saya diberi tanggung jawab ngurusin rumah sakit. Artinya suka nggak suka, rumah sakit dan atau yang saya pimpin inilah yang harus menghadapinya gitu. Nah, saya telah berdamai dengan itu, saya ikhlas, masih ada rahasia Allah di sini. Lalu kemudian saya mencoba menginfluence seluruh anggota organisasi. Memang agak berat ya waktu itu ya, karena pada saat pandemi justru kita kan interaksi langsung seperti ini kan nggak bisa. Iya kan? Jadi alhamdulillah ada teknologi ya. Waktu itu kan ada Zoom ya. Ya Zoom mulai terkenal ya waktu itu ya. Pas pandemi. Pas pandemi. Tapi dia dari dulu udah ada juga sih. Ada sih. Cuma kita nggak perhatiin gitu kan. Nah, jadi dengan teknologi tersebut kita bisa koordinasi sedapat mungkin, yang bisa ketemunya kita ketemu juga. Gitu. Saya tetap ngantor waktu itu ya, walaupun dengan perlengkapan yang inilah ya, dengan masker dan segala macam gitu ya. Dan juga kita menyemangati nih kawan-kawan kita semuanya yang mendampingi mereka, menyiapkan ruangan isolasi dan sebagainya, dan bekerja berbeda dari biasa. Tentu tidak mudah ya, bahkan ada juga yang mundurkan diri gitu ya. Iya, wajar bisa dimaklumi sih, itu kan pilihan. Ya, pilihan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana how to deal with change management. Ya, jadi saya bilang pertama berdamai diri kita dulu nih, bisa nerima nggak gitu ya. Setelah kita udah berdamai dengan diri kita, bisa menerima, dan how to influence mereka gitu. Nah, how to influence mereka ini tentu memberikan why yang jelas ya. Latar belakang kenapa kita lakukan ini, lalu kemudian memang mendampingi, karena melakukan perubahan itu kan nggak gampang ya. Mereka harus lihat bahwa kita memang bersama dengan mereka gitu. Ya, jadi ya saya memang datang ke rumah sakit gitu dengan perlengkapan ini. Bahkan saya meskipun pada waktu itu Bapak masih takut ya. Takut saya sebenarnya. Tapi karena saya merasa saya yang paling bertanggung jawab di situ, saya lakukan. Ya. Dan itu yang kemudian dilihat oleh followersnya Bapak, dalam hal ini orang-orang yang Bapak pimpin, bahwa oke nih, leader gue kayaknya serius nih, beneran oke nih, beneran maju sama kita nih, kan kayak gitu ya. That's the message you're trying to send kan, gitu kan, you're trying to deliver. Jadi pertama banget berdamai dulu sama diri, kemudian clear why-nya. Dan bisa berdamai harus clear dulu dong, kan kita nggak mungkin ikut-ikut aja gitu ya, kan kita harus pahami benar kenapanya gitu ya. Nah, memahami kenapanya ini nih Pak, sometimes kan ada yang sulit ya Pak ya, apalagi kita kalau leader oke lah, deal ya, udah mencoba why-nya clear, kemudian kita sudah deal. Nah, menginfluence orang ini nih Pak, yang Bapak harus turun ke lapangan, itu kan nggak mudah ya, pasti ada penolakan juga dong. Betul. Ya kan? Gitu ya? How to persuade mereka itu loh Pak, untuk ayo dong coba ngerti gitu. Jadi kalau saya ada 3 hal yang menurut saya harusnya dimiliki oleh seorang leader selain kemampuan manajemen ya. Kalau kemampuan manajemen jelas lah ya, POAC ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Saya ingin ini sih, biar mudah ingatnya itu pakai filosofinya Ki Hajar Dewantara itu. Pernah dengar mungkin ya, Ing Mandia Mangun Karso. Walaupun saya bukan orang Jawa ya, tapi saya suka itu.
Ingar Susung Tulodo, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Jadi ada kalanya kita itu di depan, ya. Ada kalanya kita di tengah, ada kalanya kita di belakang. Oke. Nah, jadi ketika leader kita memang butuh figur role model gitu, kita harus bisa di depan gitu. Jadi sebagai role jadi inspirator. Artinya kalau kita mau ngajak mereka yang masuk gitu pada saat kondisi lagi gitu, kita datang gitu, hadir di situ gitu, ya. Itu artinya untuk tahap awal tuh ya memang harus inspiratif gitu, menginspirasi. Artinya kita ngasih contoh duluan gitu. Kalau falsafah Minang tuh kadang memandian kudo kan. Iya. Nggak bisa kita mandiin gitu aja. Kita harus turun. masuk duluan. Nah, Duluan kita harus masuk, baru itu. kudanya ngikut di Ya, belakang. Baru kalau sudah lebih mature organisasinya, sudah lebih dewasa lagi, ya kita lebih kepada mengajak gitu ya, di tengah, kita berada di tengah, memotivasi gitu. Dan untuk bisa seperti itu memang anggota organisasi itu harus trust sih ke kita gitu. Berarti poin ketiganya trust ya. Iya, trust. Jadi kalau mau dihubungkan dengan kompetensi BUMN saat ini kan ada akhlak ya. Akhlak. Nah, jadi amanah itu kan integritas ya. Jadi kalau integritas kita benar, insya Allah orang akan trust ke kita gitu. Kompeten juga dong. Iya, kompeten tadi. Nah, kan ada kompeten juga kan. Jadi artinya kalau kita kompeten, orang akan trust ke kita. Kemudian kita juga ada yang ini kan adaptif. Artinya adaptif itu kita bisa ya change management di situ tadi itu. Iya, betul. Ini kita serius banget ya dari tadi Serius ya Pak ya. sekali ya. Serius sekali ya. Udah kayak apa aja nih, kayak kuliah manajemen gitu. kita Macam konekkan betul loh, aja Pak. kata Macam orang betul Medan. aja ya. Iya, ini Bapak sebenarnya kan orang yang sangat nyeni kali kan Pak ya. Nyeni banget loh Pak Iskandar Zulkarnain Lubis Gitu ini. ya. Beliau ini udah menciptakan bareng-bareng sih ya, bareng-bareng bersama-sama menciptakan sama saya juga untuk Lesi ya, Iya. menciptakan jingle. Kemudian untuk Semen Padang Hospital juga, dan sekarang working on progress jinglenya Yasiga. Dan long before that, beliau ini suka nulis puisi, ya nggak Pak? Iya, Suka pokoknya nyanyi banget deh, suka main gitar, suka bernyanyi-nyanyi. Bernyanyi-nyanyi kan? Iya, oke. Tapi by the way, emang darah seni itu mengalir dari dulu, dari keturunan siapa Pak? Ayah atau ibu atau Ayah saya karena kali emang ya. basicnya orang Medan suka nyanyi ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Itu tanggung jawab moral kali gitu orang Medan. Macam harus kita bisa nyanyi gitu Sama kan. kayak orang Ambon kan, Iya, Pak? iya, Iya iya. kan? Jadi kalau orang Ambon tuh harus bisa nyanyi gitu. Iya. Oke lah Pak, kita nyanyi-nyanyi lah dulu Pak. Iya. Biar mantap. Seperti mati lampu. Oke. Dia agak ini sih ya, dia improve gitu ya. Kalau dikasih mikrofon untuk nyanyi yang beginian di atas panggung masih mau Pak? Udah saya lakukan kok. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Suka nyanyi gini nggak sih Pak? Sering ya. Sering ya, Saya karaoke ada gitu ya? gitar di rumah. Saya nyanyi buat istri saya. Oh. Tapi nggak lagu ini kan buat ibu kan? Ada Lagu juga. yang love song dong Pak kalau buat ibu. Ada. Ya. Oke. Kalau istri saya sukanya lagu yang lebih slow. Kenapa? Saya mikir kalau lagu ini jadi bahasa Inggris lucu Pak ya. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya gimana? Seperti mati lampu. It's like the lights go out, my iya, darling. It's like the light go out, ya kan? Seru juga kali ya. Seperti mati lampu. My love without you, my darling. It's like the lights go out, 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 out. Yeah. Boleh juga kita coba ntar tuh. Harusnya dicobain Pak ya. Oke, tadi kan kita udah having fun ya Pak ya. Oke. Sedikit-sedikit kita balik lagi nih Pak. Salah satu dari rules that you live by, maksudnya aturan-aturan yang selalu Bapak pegang sepanjang karir Bapak memimpin, Bapak pernah bilang ke saya ada 3. Ini yang jadi pegangan lah, prinsipal ya, prinsip-prinsip Bapak dalam memimpin adalah 1, kita tuh harus yakin, bener-bener yakin dengan apa yang harus kita lakukan. Tadi udah saya bilang juga kan. Betul. Okay. Kemudian yang kedua harus mampu mendampingi perubahan. Iya. That's the second. The third one is that kita harus jujur mengevaluasi. Nah,
Iya itu. Silahkan Pak dijelaskan Pak, kepada audiens kita 3 ini nih. Pertama Kalau- yakin dulu. Kalau yakin itu penting banget, penting. Sebenarnya ada tambahannya lagi sih. Tujuannya kita harus clear juga, clear ya. Jadi why-nya tadi itu dalam arti latar belakang dan juga tujuan sebenarnya yang harus kita yakinin gitu. Jadi kenapa? Visi dong berarti. Visinya harus jelas, kemudian kita juga latar belakangnya tahu ya, dan kita sudah berdamai atau terima nih, ikhlas gitu nerimanya gitu ya. Sehingga ketika menuju tujuan tersebut ya akan banyak sekali cobaan, udah pasti itu. Nggak ada yang gampang di muka bumi ini gitu. Nah, karena kita emang sudah benar-benar yakin, maka kita insya Allah akan siap menghadapinya gitu. Yang pertama. Kedua tadi mendampingi dalam perubahan. Mendampingi perubahan. Mendampingi perubahan ya, memang seperti itu. Jadi perubahan tidak semudah diucapkan gitu. Ya, jadi sama dengan kita lah, misalkan kita biasa pakai tangan kanan, lalu kemudian disuruh pakai tangan kiri, pasti kan agak gamang. Ya kan, ya sama aja anggota organisasi juga seperti itu ya. Jadi untuk melakukan perubahan, pertama sekali kita harus clear dulu menyampaikan ke dia tujuan kita ini loh, dan kenapa kita harus lakukan ini, dan sesuatu itu sebaiknya adalah suatu alasan yang sangat relevan, yang sangat emosional sehingga kita rela gitu. Misalkan nih, oke, kita kerjanya harus lebih berat, karena kalau nggak berat, kalau kita nggak lakukan perubahan ini, kita kolaps atau perusahaan kita katakanlah tutup atau apa gitu misalkan. Nah, tapi kita jangan ngarang ya, harus bener-beneran gitu. Yang jadi alasan yang jelas tadi itu dikomunikasikan ke mereka. Jadi one of the biggest mistakes ya, common lah, yang paling sering muncul itu menurut Bapak, apakah nggak clear why-nya, atau why-nya clear tapi nggak terus deliver dengan baik? Ya, bisa begitu. Kadang-kadang gini, mereka nggak tahu persis apa alasannya. Jadi mungkin tatanan dalam pikiran kita aja, kita melakukan perubahan ini, kita tahu persis, tapi kita nggak kasih tahu ke anggota kita gitu. Jadi dia nggak tahu dong. Itu yang kedua ya Pak ya. Oke. Yang ketiga nih Pak. Ya, jujur mengevaluasi ini sebenarnya ini ya. Saya justru saya itu orangnya apa ya? Menurut saya kadang-kadang saya itu paibo orangnya. Kemudian terlalu romantis itu. Terlalu romantis. Makanya saya sering kan bilang nggak usah lah sosok romantis sekali, kan saya bilang gitu maksudnya. Kadang-kadang romantisme ini membuat kita jadi tidak objektif dalam menilai sesuatu. Nah itu jadi sehingga itu menjadi highlight bagi saya gitu ya, bahwa harus sejujur mungkin, seobjektif mungkin menilai sesuatu sehingga keputusannya tepat. Ya ada kalanya misalkan gini nih ya, kita mengevaluasi kinerja kita. Sebenarnya belum bagus-bagus banget, cuman kadang-kadang kita menghibur diri kita, kayaknya udah bagus ya. Kalau memang belumnya belum gitu aja gitu. Jadi harus terukur gitu. Jadi harus benar-benar terukur gitu. Gimana caranya agar tidak romantis itu Pak? Agar Ya tidak... sadari bahwa kalau kita tidak melakukannya secara objektif, fatal. Jadi hasilnya tidak akan bagus gitu. Jadi kita memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan itu jadi tidak benar, tidak tepat sasaran. Jadi informasi yang salah ya, lalu kemudian dijadikan sebagai dasar mengambil keputusan, maka hasilnya akan salah. Iya kan? Jadi makanya harus objektif gitu. Jadi ya itu, kalahkanlah romantisme itu gitu. Ini penting ini untuk keselamatan bersama. Ntar lo romantis kapal kita karam ntar gitu kan. Misalkan nih gini ya, misalkan kita dekat nih dan menurut saya Anda itu orangnya baik, tapi sebenarnya untuk pekerjaan ini Anda nggak cocok gitu. Saya harus jujur, karena kalau nggak organisasi karam gitu. You did that before. Oh, iya. Saya bener. Nah bicara soal trust nih, nggak apa-apa ya kita bahas lagi nih Pak. Trust itu Bapak bilang rumus trust itu atau percaya itu adalah intimacy atau kedekatan dikali dengan kemandirian atau kompetensi lah lebih tepatnya, dan dibagi ego. Artinya memang trust itu berbanding terbalik sama ego dong Pak. Makin gede ego kita, it's either you as a leader or as a follower ya Pak ya. Makin gede egonya, trust yang kebangun akan makin kecil gitu, makin tipis gitu, makin lemah. Bapak boleh jelasin lagi dong Pak, didalemin lagi nih tentang rumus yang satu ini, keren banget kalau menurut saya sih. Jadi intimasi itu luangkanlah waktu untuk berinteraksi gitu. Jadi suka nggak suka, kalau kita dalam sebuah organisasi ya kita harus menjadwalkan gitu untuk berinteraksi gitu.
dengan anggota organisasi. Itu ininya gitu ya, kedekatan seperti ini kita kan karena sudah sering bareng gitu ya. Iya. Jadi kan terasa insya Allah terus sudah terbangun. Kemudian kalau dari segi kemandirian sebenarnya dalam arti kompetensi ya. Ketika kita punya kompetensi, maka kita akan benar-benar mandiri mengerjakan tugas yang diberikan ke kita. Oke. Nah, untuk bisa kompeten tersebut tentunya harus diiringi dengan belajar. Iya dong, Iya. ya kan? Jadi dengan kita belajar maka kita menguasai, lalu kemudian mempraktekkan. Nah, semakin sering kita lakukan, semakin sering kita berlatih, semakin sering kita belajar, selalu membuka wawasan, selalu melihat hal-hal yang baik dari orang dan sebagainya, sehingga kita menjadi kompeten gitu. Nah, dengan demikian kita master lah di situ. Artinya perpaduan antara master kompetensi kita tadi dengan keakraban tadi itu membangun trust yang luar biasa. Misalkan nih seperti Anda lah ya, kita kan udah dekat nih ya. Ya. Kalau masalah public speaking ya, saya udah trust lah yaitu kompetensinya Anda gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya saya panggil Anda kan ya. So, Bukan karena KKN atau apa, enggak, Oh. karena memang saya trust bahwa hasilnya insya Allah akan baik kayak gitu. Jadi ketika saya melakukan katakan ada proyek atau apa yang berkaitan dengan kompetensi Anda tadi, maka Anda yang akan saya panggil gitu. Itu contohnya gitu ya. Lalu kemudian kita akan ini banget gitu ya, akan ngeblend sekali gitu dalam sebuah tim. Nah, lalu kemudian ketika ego kita gede gitu ya, kita lebih mengutamakan kepentingan kita. Itu sebenarnya kan akan menggerus rasa percaya orang lain ke kita kan. Ya kan, kalau misalkan nih saya ngomong sesuatu sama Anda, tapi gua ada maunya nih, saya ini sebenarnya ada di balik itu gitu. Pasti kan itu kan Anda bisa merasakan kan, merasa kayak dimanfaatin lah misalkan gitu kan. Dalam berteman kan begitu juga, ya kan? Siapa sih yang mau berteman lalu merasa dimanfaatin untuk kepentingan dia saja gitu kan? Beda kan? Nah, itu sebenarnya normatif saja. Makanya jadi saya ingat kata-kata kunci tadi. Kenapa penting banget ya bagi saya trust tadi? Karena memang trust itu adalah modal untuk menghasilkan sinergi. oh, oke. Jadi kalau dalam kompetensi BUMN kan ada kolaborasi kan? Iya. Nah, kolaborasi Terakhir. itu bisa terjadi menurut saya harus ada trust. Nah, jadi kolaborasi tadi kan menghasilkan sinergi. Sinergi itu kan sesuatu yang luar biasa ya. 1 tambah 1 bukannya 2, tapi bisa jadi 4, 11 dan seterusnya. Tapi syaratnya harus ada trust. Nah, jadi itu saktinya trust tadi Iya, gitu. dan kalau dalam udah sebuah organisasi. Trust itu udah Ya. goyah. Jadi kebalikannya apa ya? Iya. Kolaborasi akan Iya, banget iya. gitu. Jadi kita kerja sama tim juga, tapi tidak diiringi rasa percaya, ya udah susah. Sama aja lah kita kayak pasangan, Iya. berteman, suami istri dan sebagainya. Kalau nggak ada trust nih ya suaminya pergi dinas saja, istrinya udah ketar-ketir Iya, aja kan. iya, Dia iya, mau iya. kemana nih mas segala macam. Dia kerja, udah gitulah kan. Jadi ya susah itu bersinergi. Gitu. Jadi trust itu penting sekali. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Saya lihat contekan dulu nih. Senioritas issues, ya kan? Oke. It's been everywhere in the world since the world is existing gitu ya Pak ya. Iya, iya. Semuanya bukan cuma di sini, di luar negeri juga lah, pokoknya di semua, everywhere. Seniority issues gitu. Bagaimana Bapak melihat ini dengan sudut pandang bahwa sekarang tuh the world is shifting ya, udah nggak ada lagi border itu kan udah nggak ada lagi sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak melihat seniority issues versus the world, dunia yang sudah shifting sekarang ya, nggak ada lagi batas-batasan. Iya. Dan gimana kita semua nih para audiens, kita Pak harus bertindak, baik itu yang senior maupun yang junior. Kalau saya merasakan, saya kan udah ngalami muda ya, dan sekarang saya tua, Iya. menjelang lah Menjelang senior ya. gitu ya. Oke. Nah, jadi masing-masing era itu ada plus minusnya ya. Ketika muda itu kita energinya banyak gitu ya. Mungkin wawasan juga mulai bertambah saat itu. Cuman mungkin kebijaksanaan agak kurang, saya ngerasa saya dulu gitu. Agak temperamen lah gitu. Jadi misalkan saya yang saya rasakan. Tapi setelah bertambah umur, memang benturan-benturan kehidupan. Nah, itu memang kalau saya rasakan itu yang membangun kebijaksanaan. Jadi kita lebih
tahu diri kalau saya ngerasa diri saya ya. Jadi bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami tadi itu untuk saya pribadi membuat saya menjadi lebih bisa sabar, lebih bisa saya nggak tahu ya, untuk ukuran diri saya sendiri ya, saya nggak bandingin sama orang lain. Saya merasa saya jadi lebih bijaksana. Artinya dalam kehidupan organisasi, ketika ada perpaduan antara orang-orang junior dan senior, itu kalau dikombinasikan itu akan bagus banget. Apalagi untuk zaman sekarang ya, junior-juniornya yang sekarang dengan junior yang zaman saya itu beda. Ya, junior yang sekarang itu lebih mudah mengakses informasi. Sehingga mungkin di umur 20-nya anak sekarang dibanding umur 20-nya saya, bisa jadi wawasannya lebih banyak daripada saya. True story. Nah, iya kan? It's happen now, right? Ya, jadi sementara ada mungkin yang belum, itu saya bilang tadi, itu memang terbentuk tuh by the time. Itu tadi kebijaksanaan. Jadi kita kombinasikan aja gitu, sehingga akan menjadi satu yang luar biasa tadi. Jadi bersinergi, berkolaborasi gitu. Jadi saya yang udah tua ini ya, waduh, nggak usah juga merasa paling pinter gitu ya, karena bisa jadi memang yang muda-muda juga banyak lebih pinter dari saya, dan pasti gitu, karena memang akses informasinya lebih banyak gitu ya kan. Itu kan kita bisa lihat sendiri kan, banyak masih muda-muda udah hebat-hebat kayak gitu kan. Tapi mungkin adalah ya pengalaman hidup saya yang telah mengalami benturan-benturan kehidupan ini, mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan knowledge atau pengetahuan tadi atau wawasan tadi, sehingga hasilnya akan lebih baik gitu. Jadi kata kuncinya tuh experience juga ya Pak ya. Experience itu yang sangat mungkin hanya dimiliki orang yang jam terbangnya udah tinggi, dan itu erat banget kaitannya dengan usia kan Pak. Iya. Walaupun tidak selalu ya orang yang tua lalu berhak pasti mendapatkan pengalamannya experience banyak, ya. Karena ada juga mungkin berlucu-lucuan, tapi benar sih ya. Jadi ada pengalaman, ada penglamaan. Pengalaman dan penglamaan. Nah, jadi bisa aja ketika kita mengalami sesuatu ya, kita bertambah umur, tapi kita tidak mengambil hikmah gitu dari apa yang telah kita alami. Kita cuma penglamaan doang, nggak jadi pengalaman. It's different, right? Ya beda ya. Far away ya. Jadi itu sekaligus pesan dan kesannya Pak ya. Pesan-pesan untuk sejawat Bapak yang sudah senior, baik yang muda-muda juga, karena gue bilang tadi nggak usah GR juga ya, merasa langsung ya lu nggak pernah baca, lu nggak pernah belajar ya, walaupun lu muda sekarang aksesnya banyak, tapi lu nggak mau belajar ya sama aja. Jadi iya siapa, jangan ngegas Pak. Maksud saya itu idealnya gitu. Iya benar. Sekarang anak-anak muda sekarang punya peluang untuk dapat wawasan yang banyak sekali, yang luas sekali. Yang sudah berumur punya peluang untuk orang yang experience atau berpengalaman, asal mengambil hikmahnya gitu. Nih sebelum saya minta Bapak ngasih closing statement, saya pengen tanya tentang achievement yang sudah Bapak torehkan di perusahaan ini, ya kan? Ini achievementnya banyak banget ya Pak ya. Salah satunya saat di Yayasan Semen Padang itu mencapai pencapaian finansial terbaik 5 tahun terakhir. Bahkan saat kondisi lagi sulit sekali kan, pandemi ya Pak ya. Yang pertama, yang kemudian selanjutnya Bapak bisa menambah kegiatan baru, yaitu rumah singgah yang orang-orang kepikiran ya Pak Is bikin begini gitu. Itu baru sebagai ketua yayasan. Kemudian di S3 survive dengan penurunan revenue dari bisnis, pengelolaan packing plan, kemudian menambah bisnis baru Pak. Bapak menambah bisnis baru Yasiga itu menjadi vendor barang dan jasa rekondisi peralatan pabrik, vendor semen grinding aid, kemudian kepemilikan saham di perusahaan pengelola tambang batu bara dan mendapatkan hak eksklusif penjualan. Alhamdulillah. Waktu di Semen Padang Bapak sebagai sekber ya Pak ya, Bapak itu menyederhanakan penanganan stakeholders setelah melakukan pendataan dan pembuatan matriks stakeholders berdasarkan power dan kepentingan perusahaan, itu Bapak ya. Kemudian mengefisienkan dan mengefektifkan biaya untuk proposal umum dengan mensinergikan fungsi organisasi humas dan CSR ya. Itu sempat ini juga kan Bapak melihat ini proposal masuk CSR tapi di humas juga gitu kan. Kemudian nih yang Bapak ditambang, ini nih Bapak ditambang ya Pak ya. Saya lihat lagi nih Bapak di tambang itu
mengubah pola operasi penambangan batu kapur dan silika sehingga lebih efisien dalam penggunaan peralatan dan sumber daya, didaftarkan sebagai inovasi dan mendapat penghargaan dalam lomba inovasi. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Kemudian Bapak tuh menjadi peraih apa terbaik nasional gitu Pak? Sebentar. CSR kalau nggak salah. Iya CSR kan, terbaik nasional 2 kali lagi. That's insane. I mean, Bapak tuh makan tebu aja ure-ure nyoba semuanya dihajar. Saya koreksi, yang manajer CSR saya 1 kali, yang inovasi terbaik di Semen Indonesia Group yang 2 kali. Kayaknya pertanyaan dari semua itu ya Pak ya, dari semua achievement itu. Yang tergambar dari luar adalah ini dimanapun Pak Is ini didudukkan, kayaknya bersinar sekali gitu. Ada aja yang dilakuin gitu. Ya. Taruh di sini, mengeluarkan inovasi. Taruh di sini ini. Kayak deh tangan ini dingin banget gitu. Gitu ya. How come? Gimana sih Pak bisa seperti itu? Sebenarnya saya itu botol. Botol itu Apa itu botol? berkat otak tenaga orang lain. Oke. Jadi sebenarnya kalau Anda perhatikan semuanya itu achievement itu nggak ada achievement perorangan kan? Tim ya. Itu tim semua. Jadi sebenarnya anggota saya yang hebat-hebat. Jadi saya hanya ya mungkin yang disampaikan Anda tadi itu jadi Erwin Gutawanya aja gitu. Jadi ketika saya di TPM ada orang-orang hebat seperti Tony Elter, ada Sigit, ada Pak Basirudin dan lain-lain semua yang nggak saya Shout out dong Pak untuk mereka-mereka yang Bapak sebutkan, semuanya beliau-beliau orang-orang itu. hebat gitu ya. Kemudian waktu saya di tambang juga ada Edis, ada Jack, ada Romi, ada semuanya lah gitu ya. Nggak saya sebutkan satu-satu, ada Edi Alta, ada semuanya. Kemudian saya di Asiga juga ada Pak Azi, ada Pak Jack, ada Dini, ada Bupit, semuanya gitu orang-orang di sana. Yayasan juga ada dulu ada Pak Dasril, ada Pak Eko, ada sekarang ada Puspa Yana, ada Dr. Risa, Dr. Adisti. Itu orang-orang hebatnya sebenarnya. Saya itu cuman mengininya saja, mengkolaborasikannya saja. Kan benar kan? Achievementnya itu kan nggak ada yang pribadi. Saya menemukan apa nggak ada. Saya bukan penemu, saya bilang. Baik, berarti balik ke pertanyaannya, gimana caranya? Artinya saat Bapak masuk ke instansi atau ke unit atau departemen atau bagian Bapak kerja, hal yang pertama Bapak lakukan tuh apakah spotting orang-orang yang di talentnya di sini nih kayak gitu atau gimana sehingga Bapak tuh bisa membentuk tim yang luar biasa yang kayak Bapak bilang tadi? Apakah itu yang Bapak lakukan salah satunya atau gimana? Yang saya lakukan sebenarnya saya menciptakan lingkungan yang ini aja sih, berusaha menciptakan lingkungan yang everybody berani untuk speak up gitu ya, berani mengaktualisasikan dirinya, berani menyampaikan idenya, berani men-challenge saya gitu. Udah gitu Bapak aja. kalau di challenge nggak marah Pak? Enggak lah, karena saya juga tahu diri saya nggak hebat kok, karena saya bilang beneran ya, bahkan kalau nggak ada yang men-challenge ntar nanti kita lupa diri lagi, merasa paling hebat aja kan. Berarti open banget ya Bapak untuk feedback, Insya Allah sih, discussion. semampu saya manusia biasa sih ya, pasti kan ada kalanya saya lagi nggak mood, mungkin saya agak, tapi insya Allah saya terima, karena memang dengan demikian ya kondisi yang inovatif itu terbentuk. Jadi kondisi inovatif itu terbentuk jika kita menciptakan lingkungan yang inovatif. Jadi semua orang berani menyampaikan idenya, lalu kemudian kalau ada ide yang katakanlah belum berhasil, jangan diledekin. Justru dikasih aplaus, kasih ini semua, jadi orang semangat. Nah itu aja sih yang saya lakukan, itu aja. Insya Allah. Tadi kan saya sebut nama-nama orang yang pernah kerja sama saya, yang di Humas, ada Anita, ada saya dulu, ada Ajeng gitu ya, semuanya ada Vicom semuanya, kawan-kawan di sana, Ferry, kemudian juga di yang CSR setting kamera-kamera ya, kece ini ya. Hebat nih orang-orang Humas di CSR juga CSR dulu ya dulu ada Pak Nasir juga Pak dari sana, Nasir ya, ada dari Kasmawati, semuanya ada Pak Sensurianus, ada Nila, ada Arya, semuanya ada Omeng, semuanya. Itu. Jadi ya itu tadi pencapaian itu semuanya karena orang-orang hebat itu semuanya. Baik, we come to an end. Kita berada di penghujung sesi ini. Nanti kita akan ke sesi selanjutnya lagi ya Bapak Ibu ya. So stick around, jangan kemana-mana. Tapi satu nih yang mau saya tanyain, closing statement.
mungkin Bapak ingin memberikan statement yang bold, yang pengen Bapak emphasize banget. Silakan closing statement. Oke, kawan-kawan Semen Padang ya. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Ketika kita menjadi karyawan Semen Padang ya, artinya itu adalah skenario Allah untuk kita. Nah, Semen Padang ini saat ini butuh kebersamaan kita, trust each other, agar kita bisa improve lagi, lebih baik lagi, karena memang tantangan dari luar itu luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol dari luar. Yang bisa kita lakukan walaupun berat adalah mengontrol diri kita atau internal kita. Ayo kita bangun rasa percaya di antara kita dengan lebih akrab lagi, lalu meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, sehingga kita memang layak dipercaya, dan juga menekan ego tentunya. Artinya kita mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan kita. Insya Allah dengan trust each other tadi, kita bisa menghasilkan kerjasama atau kolaborasi yang baik, menghasilkan sinergi untuk Semen Padang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mas, thank you banget ya untuk sesi ini. Oke, sama-sama. Dan Anda. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke question and answer session. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau nanya apapun ke Pak Is, silahkan langsung aja siapkan pertanyaannya dan akan langsung dijawab sama saya. Oke, insyaallah. Untuk sesi ini sekian dulu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye. Bye.